PPN itu adalah pada dasarnya pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum ya, dan dikenakan seluruhnya terhadap barang dan jasa oleh konsumen akhir. Apa makna barang dan jasa yang bersifat umum ini? Pada dasarnya PPN itu dikenakan atas seluruh barang dan jasa tanpa kecuali. Sehingga secara ideal kalau suatu negara ingin menerapkan PPN itu atas barang dan jasa itu harus kena semua. Tidak ada pengecualian apapun juga. Karena kalau ada pengecualian itu akan merusak sistem PPN itu sendiri. Sehingga PPN sebagai satu jenis pajak itu akan menjadi tidak netral kalau ada pengecualian. Kedua, tadi saya bilang secara konsep dasar PPN ini dikenakan kepada konsumen akhir, yaitu kepada para pembeli barang atau penerima manfaat jasa yang terakhir atau yang paling ujung. Dalam mekanisme PPN ini, siapa yang memungut? Jadi tadi yang menjadi beban itu adalah konsumen akhir, tetapi yang memungut adalah pengusaha kena pajak. Sehingga PPN ini dinamakan pajak tidak langsung. Artinya apa? Artinya beban PPN ada di konsumen akhir, tetapi yang menjadi pemungut adalah pengusaha kena pajak. Jadi sebenarnya pengusaha kena pajak tersebut itu bukan merupakan pihak yang menanggung atau menjadi beban pengenaan PPN ini kan gitu. Mereka hanya sebagai pemungut. Kapan sih pengusaha ini akan melaksanakan pemungutannya? Ketika mereka melakukan penjualan atau penyerahan barang dan jasa, dan pemungutan itu dinamakan pajak keluaran. Arti netralitas PPN itu adalah bahwa pengusaha bukan ditujukan untuk dikenakan pajak dalam konteks pajak pertambahan nilai ini. Jadi diberikan hak mengkreditkan. Nah, hak mengkreditkan itu disebut sebagai netralitas. Netralitas itu bertujuan supaya si pengusaha ini memang bukan dimaksudkan untuk dikenakan PPN. Di samping melakukan penjualan, tentunya pengusaha kena pajak ini kan melakukan pembelian barang-barang produksi kan. Atas pembelian ini dikenakan PPN yang dinamakan pajak masukan. Dengan demikian ada dua hal dalam konteks pengusaha ini adalah ketika dia menyerahkan barang, dia harus memungut pajak keluaran, tapi ketika dia membeli barang, dia dikenakan pajak masukan oleh si penjual yang menyerahkan barang kepada si pengusaha tersebut. Dalam rangka bahwa PPN ini adalah pajak konsumsi, maka si pengusaha itu diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukan itu terhadap pajak penjualan agar tujuan PPN itu yang ditujukan kepada konsumen akhir itu tetap tercapai ya. Sehingga untuk netralitas si pengusaha kena pajak itu diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukannya. Nah, ini yang disebut netralitas PPN ya. Misalnya dia mengungut pajak keluaran sebesar 100, sementara dia dikenakan pajak masukan 90, dia hanya mengungut 10 aja gitu ya. Andai kata barang dan jasa itu dikecualikan atau dibebaskan untuk tidak dikenakan PPN, maka pajak masukannya itu kan nggak dapat dikreditkan. Sehingga pajak masukan itu menjadi bagian dari harga jual. Sehingga ya inilah yang merusak sistem PPN tersebut. Sehingga dalam konteks netralitas seperti yang tadi saya sebutkan, secara umum idealnya barang itu tidak boleh dikecualikan sebagai objek pajak. Dan inilah yang ingin dicapai oleh reformasi perpajakan atau kebijakan baru PPN yang sedang kita laksanakan oleh DJP kemarin.